Rumah Hantu Darmo, atau yang biasa disingkat dengan RHD. Kisahnya sudah sangat populer di kalangan masyarakat, khususnya di daerah Surabaya. Dan kali ini, kita akan ngebahas tentang kisah dan misteri tentang rumah tersebut. Tentunya, sama gue Nendi Asmara di Kremis. Dari berbagai kisah dan cerita yang beredar di masyarakat luas, ada satu kisah yang menarik tentang rumah hantu Darmo, di mana si pemilik rumah melakukan pesugihan. Konon kabarnya, dahulu rumah ini dibangun dari kesuksesan sebuah keluarga. Tetapi, kesuksesan yang mereka dapat bukan dari hasil kerja keras, melainkan mereka melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, atau yang biasa kita kenal dengan pesugihan. Di dalam menjalankan ritual pesugihannya, keluarga ini diwajibkan memberikan tumbal kepada makhluk gaib berupa nyawa manusia, dan harus dilakukan setiap malam Jumat. Singkat cerita, setelah sekian lama melakukan pesugihan dan dirasa harta yang mereka miliki cukup bahkan berlebih, akhirnya keluarga ini memutuskan untuk berhenti memberikan tumbal dan berhenti melakukan segala tindak kegiatan yang berhubungan dengan pesugihan. Selain itu, keluarga ini pun akhirnya pergi meninggalkan rumah, dan kala itu mereka pergi menggunakan kapal laut pribadi yang mereka miliki. Tapi sayangnya, di tengah perjalanan mereka, kapal laut yang mereka gunakan mengalami kecelakaan dan tenggelam. Belum diketahui penyebab tenggelamnya kapal yang mereka gunakan. Apakah benar kesalahan teknis atau gangguan dari makhluk gaib pesugihan tersebut? Selain itu, keluarga tersebut serta bangkai kapal yang tenggelam belum bisa ditemukan hingga sekarang. Dan saat keluarga tersebut memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah, ternyata ada penghuni lain yang tetap tinggal di rumah tersebut, yaitu satu orang pembantu dan satu orang babysitter. Tapi naasnya, setelah beberapa waktu berlalu, pembantu tersebut dan babysitter menjadi korban pembunuhan. Dan sampai detik ini, belum diketahui pelaku pembunuhan dan motif pembunuhan tersebut. Dan setelah beberapa tahun berlalu, rumah ini kosong dan terbengkalai. Dan pada tahun 1997, rumah ini mengalami kebakaran hebat. Dan lagi-lagi, tidak diketahui apa penyebabnya. Akibat dari banyaknya kejadian dan misteri dari rumah hantu Darmo tersebut, konon kabarnya rumah tersebut menjadi sangat angker. Bahkan, banyak kesaksian dari warga sekitar mengalami hal-hal mistis dari rumah tersebut. Salah satu saksi yang mengalami kejadian mistis dari rumah hantu Darmo, yaitu seorang loper koran. Kejadian tersebut terjadi di saat loper koran
harus mengantarkan kepada pelanggan yang berada di Darmo Residen. Dan di saat melewati persimpangan, tepat di depan rumah hantu Darmo, pelopor koran tersebut melihat sosok wanita menggunakan gaun putih panjang dan berjalan menuju rumah hantu Darmo. Bahkan, warga sekitar sering mendengar suara-suara aneh yang berasal dari rumah hantu Darmo, seperti suara tangisan, teriakan, benda jatuh, dan yang lain-lain. Akibat dari hal-hal mistis dan keangkeran dari rumah hantu Darmo, akhirnya banyak orang justru melakukan uji nyali di rumah tersebut. Entah keisengan belaka, atau memang betul ingin membuktikan bahwa rumah hantu Darmo benar-benar angker. Tapi anehnya, setiap orang yang melakukan uji nyali di rumah hantu Darmo selalu berujung kesurupan. Tapi anehnya, warga sekitar menganggap hal tersebut sudah biasa dan pasti terjadi. Bahkan ada tokoh spiritual yang mengatakan bahwa makhluk gaib pesugihan tersebut dan makhluk lainnya masih bersemayam di rumah hantu Darmo. Itulah kisah dan misteri tentang keangkeran rumah hantu Darmo. Percaya atau tidak, buktikan sendiri.